Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari simple present tense. Nah, teman-teman, kegunaan dari simple present tense yang pertama adalah general truth atau kebenaran yang umum. Contohnya, ikan berenang di dalam air. Nggak mungkin kan ada ikan yang bisa berenang di dalam kantong celana yang tanpa diisi air. Nah, contoh yang kedua, nelayan berlayar menggunakan perahu di atas laut. Nah, nggak mungkin kan ada nelayan yang berlayar menggunakan perahu di atas awan. Maka hal ini kita masukkan ke dalam general truth atau kebenaran yang umum. Maka jadinya masuk ke dalam kategori simple present tense. Kegunaan yang kedua, habitual action atau kegiatan yang sering dilakukan. Contohnya, setiap hari saya pergi ke sekolah. Maka, setiap hari saya pergi ke sekolah adalah rutinitas atau kegiatan yang sering saya lakukan. Contoh lainnya, setiap hari Senin, Stephen pergi ke bimbel untuk belajar bahasa Inggris. Maka, Stephen pergi ke bimbel untuk belajar bahasa Inggris pada hari Senin adalah aktivitas atau kegiatan yang sering dilakukan olehnya. Nah, baik teman-teman, apabila ingin menggunakan kalimat positif di dalam simple present tense, di sini sudah ada subjek plus verb 1. Namun apabila subjeknya berupa she, he, dan it, setelah verb 1 maka ditambahkan s atau es plus objek atau complement atau tanpa objek tanpa complement pun bisa. Dan berikut ini adalah contohnya. I study English every Saturday. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Subjeknya adalah I, verb satunya adalah study, objeknya adalah English, dan time signal atau penanda waktunya adalah every Saturday. Contoh yang kedua, he always plays football. Dia selalu bermain bola. Subjeknya adalah he, always adalah time signalnya, verb satunya adalah plays, namun karena di sini subjeknya adalah he, maka kita tambahkan s di akhir verbnya. Dan objeknya adalah football. Dan untuk contoh yang ketiga, she studies English every morning. Dia belajar bahasa Inggris setiap pagi. Subjeknya adalah she, verb satunya adalah studies. Nah, karena di sini kita menggunakan she, maka yang tadinya study berubah menjadi studies. Objeknya adalah English dan time signalnya adalah every morning. Nah, baik teman-teman, untuk I, you, they, we, setelah verb 1 tanpa perlu kita tambahkan s atau es. Berbeda halnya dengan she, he, dan it, maka setelah verb satunya kita tambahkan s atau es. Selanjutnya, apabila subjek berupa she, he, atau it bertemu dengan verb yang berakhirannya berupa ss, atau SH, atau CH, atau X, dan atau O, maka ditambahkan ES setelah verbnya. Contohnya, kiss. Nah, teman-teman, karena kiss berakhirannya adalah SS, maka apabila subjeknya berupa she, he, atau it, maka berubah menjadi she kisses. Contoh selanjutnya, apabila verb yang berakhirannya O seperti go, maka untuk subjek she, he, atau it
maka berubah menjadi she goes, bukannya she go. He goes, bukannya he go. Selanjutnya, apabila ingin menggunakan kalimat negatif di dalam simple present tense, di sini sudah ada subjek plus do atau does. Apabila subjeknya berupa I, you, they, we, maka pasangannya adalah do. Namun, apabila subjeknya berupa she, he, dan it, maka pasangannya adalah does, plus not, plus verb 1, plus objek, atau komplement, atau tanpa keduanya pun bisa. Nah, berikut ini adalah contohnya. I do not study English every Saturday. Saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Subjeknya adalah I. Karena subjeknya adalah I, maka pasangannya adalah do, not. Verb satunya adalah study, objeknya adalah English, dan time signal atau penanda waktunya adalah every Saturday. Contoh yang kedua, he does not play football. Dia tidak bermain bola. Subjeknya adalah he, kemudian ditambahkan does not atau bisa disingkat menjadi doesn't. Verb satunya adalah play dan objeknya adalah football. Untuk contoh selanjutnya, she does not study English every morning. Dia tidak belajar bahasa Inggris setiap pagi. Nah, untuk subjeknya adalah she. Karena di sini subjeknya adalah she, maka pasangannya adalah does. Not dan verb satunya adalah study, objeknya adalah English, dan time signal atau penanda waktunya adalah every morning. Nah, perlu teman-teman ketahui, apabila subjeknya berupa I, you, they, we, maka pasangannya adalah do not, atau bisa disingkat menjadi don't. Sedangkan apabila subjeknya berupa she, he, dan it, maka pasangannya adalah does not, atau bisa disingkat menjadi doesn't. Dan untuk membuat kalimat pertanyaan di dalam simple present tense, di sini sudah ada do atau does, plus subjek, plus verb 1, plus objek atau komplement, atau tanpa objek tanpa komplement pun bisa, dan plus tanda tanya. Contohnya, do you study English every Saturday? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari Sabtu? Kita letakkan do, subjeknya adalah you, verb satunya adalah study, objeknya adalah English, dan time signal atau penanda waktunya adalah every Saturday. Contoh selanjutnya, does he play football? Apakah dia bermain bola? Karena subjeknya berupa he, maka awalannya kita letakkan does. Subjeknya adalah he, verb satunya adalah play, objeknya adalah football, dan jangan lupa kita kasih tanda tanya. Dan untuk contoh yang terakhir, does she study English every morning? Apakah dia belajar bahasa Inggris setiap pagi? Kita tambahkan does, subjeknya adalah she, verb satunya adalah study, objeknya adalah English, dan time signal atau penanda waktunya adalah every morning.
Baik teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan penjelasan Simple Present Tense dari channel Sahabat Berbagi 94. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.